Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pada video kali ini saya akan melakukan presentasi terhadap laporan saya. Saya Raisan Sanjadikara dari kelas 13 IJB dengan NIM 171133119. Saya melakukan PKL Project Work di SMK Negeri 1 Cimahi yang merupakan lembaga pendidikan menengah kejuruan di Kota Cimahi yang menjalankan program pendidikannya selama 4 tahun, memiliki visi menjadi SMK unggulan yang menghasilkan sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing tinggi, memiliki 8 kompetensi keahlian sebagai berikut. Yang pertama ada teknik otomasi industri, yang kedua ada teknik pendingin dan tata udara, yang ketiga ada teknik elektronika daya komunikasi, yang keempat ada instrumentasi otomatisasi proses, yang kelima ada mekatronika, yang keenam ada teknik elektronika industri, yang ketujuh ada sistem informatika jaringan dan aplikasi, yang kedelapan ada rekayasa perangkat lunak, yang kesembilan ada produksi film dan penyiaran televisi. Saya mengambil sebuah judul yaitu Sistem Pendeteksi dan Pengenalan Plat Nomor di Indonesia menggunakan YOLO People. Latar belakang masalah yang saya ambil adalah telah terjadinya 3.276 kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Hal ini perlu tindak lanjut dari sekolah. Salah satu tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah melakukan pembatasan parkir kepada siswa-siswi agar hanya siswa-siswi dengan kendaraan yang terdaftar bisa masuk ke parkiran sekolah dan menjadikan plat nomor sebagai identitas pendaftaran dan SIM sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran. Pembatasan tersebut bisa dilakukan dengan sistem deteksi dan pengenalan plat nomor sepeda motor di Indonesia ini juga dengan integrasi dengan sistem-sistem yang lainnya, sistem pendataan plat nomor, sistem palang otomatis pun, dan sistem yang lainnya. Lalu saya mengambil beberapa tujuan, yaitu membuat model untuk deteksi dan pengenalan plat nomor, lalu melakukan deteksi dan pengenalan plat nomor, lalu bisa mengenali minimal satu karakter pada plat nomor. Plat nomor di sini merupakan plat Indonesia. Pendukung sistem, ada beberapa pendukung yang saya gunakan terhadap sistem, yaitu label image untuk melakukan anotasi pada gambar, lalu menggunakan Google Colab untuk training dataset, lalu menggunakan YOLO People untuk menjalankan sistem deteksi dan pengenalan plat nomor, lalu dengan Tesseract OCR untuk melakukan pengenalan karakter pada plat nomor. 3. Rangka pengerjaan. Beberapa tahapan pengerjaan yang saya lakukan dimulai dengan pembuatan datasheet, lalu melakukan training datasheet, lalu membuat environment untuk YOLO, lalu mengintegrasikan antara Tesseract dan YOLO versi 4. Lalu yang pertama pengumpulan data gambar yang memuat plat nomor Indonesia saya kumpulkan untuk menjadi datasheet. Lalu gambar yang saya kumpulkan diberi anotasi pada objek plat nomor yang ada pada gambar. Setelah itu saya kumpulkan semuanya data gambar beserta anotasi untuk menjadi sebuah dataset yang siap di training. Hasilnya saya mendapatkan 883 gambar untuk dataset siap di training. Lalu saya mengupload seluruh dataset dan para pendukungnya ke Google Drive. Lalu di Google Drive saya integrasikan dengan Google Colab, yaitu ketika login saya diberi kode autentikasi, saya masukkan autentikasi kode ke Google Colab dan terjadilah integrasi antara keduanya. Lalu melakukan training dataset dengan menjalankan Darknet Detector Train dan merujukan kepada file-file konfigurasi untuk training seperti pada gambar. Lalu melakukan evaluasi terhadap hasil training di akhir training. Bisa disimpulkan saya mendapatkan 92,4% mean accurate precision yang menunjukkan tingkat keakurasian model yang saya training. Lalu 0,2 loss yang merupakan tingkat kegagalan dari model saya. Lalu membuat environment Anaconda untuk YOLO dengan menjalankan perintah dengan menjalankan conda env create minf conda min cpu min .yml yang berisi konfigurasi untuk environment. Lalu mengintegrasikan Tesseract dan YOLO People dengan menambahkan path directory aplikasi Tesseract pada file konfigurasi YOLO People. Lalu pada tahapan pengujian saya melakukan 2 tahapan. Yang pertama dengan tanpa menggunakan pengenalan karakter, yang kedua dengan pengenalan karakter.
Lalu beberapa tahapan yang saya lalui di pengujian yaitu mengaktifkan environment Anaconda untuk YOLO. Lalu ada saya menyimpan model menjadi model YOLO V4, lalu saya menjalankan sistem deteksi dan pengenalan plat nomor menggunakan gambar, lalu menjalankan sistem deteksi dan pengenalan plat nomor dengan video secara real time. Untuk yang pertama mengaktifkan environment dengan menjalankan conda activate YOLO V4 min CPU, yang mana menjalankan berisi nama dari environment-nya. Lalu untuk menyimpan model ke dalam model YOLO V4 adalah dengan menjalankan file save model.py dengan flag tambahan seperti pada gambar. Lalu menjalankan sistem deteksi dengan menjalankan file detect.py dan menambahkan flag yang merujuk pada image yang akan digambar, dan hasilnya hasil deteksi akan menunjukkan blok atau kotak berwarna merah yang mendeteksi plat pada gambar. Lalu menjalankan sistem pada gambar dengan OCR atau dengan pengenalan karakter dengan menambahkan min plat seperti perintah sebelumnya. Hasilnya terdapat karakter yang dideteksi menjadi sebuah output pada gambar juga pada command prompt tempat dijalankannya perintah. Lalu menggunakan video secara real time. Di sini terdapat FPS yang didapatkan itu sebesar 0,17 dengan hasilnya seperti pada gambar. Ketika mendeteksi plat itu terdapat box berwarna merah. Lalu menjalankan pengenalan plat nomor dengan video secara real time itu sama seperti perintah sebelumnya, namun dengan menambahkan flag min plat, dan hasilnya FPS tetap sama seperti sebelumnya, namun berbeda di output. Terdapat output karakter pada gambar maupun pada command prompt seperti pada gambar. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sistem berfungsi sesuai dengan pengujian yang saya lakukan. Kecepatan proses deteksi dipengaruhi oleh hardware yang digunakan. Lalu, jumlah datasheet memiliki pengaruh terhadap ketepatan karakter yang dikenali. Pengembangan selanjutnya adalah dengan menjalankan sistem ini pada GPU dan menambah jumlah datasheet agar pengenalan karakter bisa jauh lebih maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lalu untuk pengujian, saya masuk ke menjalankan Anaconda dan masuk ke direktori YOLO V4. Lalu yang langkah pertama mengaktifkan environment dari Anaconda untuk YOLO V4. Setelah aktif akan terdapat nama environment di sini. Lalu langkah selanjutnya adalah mendeteksi dengan menggunakan gambar, yaitu di sini ada gambar byte ID -5. Di sini gambar yang digunakan adalah gambar saya jalankan seperti ini perintahnya, dan ini memerlukan waktu yang cukup lama. Karena saya menjalankannya pada CPU. Lalu hasilnya akan tampak seperti pada gambar di sini. Mendeteksi plat sekaligus mengenali karakternya. Lalu setelah ini saya akan melakukan deteksi dengan video secara real time. Video secara real time, saya menjalankan file detect_video.py. Lalu flag video bernilai 0 ini merujuk untuk membuka webcam dari laptop. Lalu min output untuk merujuk kepada hasil dari deteksi nanti berupa berformat AVI, dan menambahkan flag min plat untuk menjalankan
pengenalan karakter. Lalu hasilnya akan seperti pada layar. Nah, bisa mendeteksi plat dengan adanya box berwarna merah. Juga dapat mendeteksi karakter. Terdapat tiga karakter yang sesuai, yaitu 5, 0, 9. Berikut merupakan sumber dari presentasi yang saya lakukan.